Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Kira-kira apa ya teori perilaku konsumen? Teori perilaku konsumen adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli barang, menggunakan barang, ataupun menghabiskan barang dan jasa, sehingga mereka dapat tergambarkan bagaimana pemenuhan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, kira-kira ada berapa sih teori perilaku konsumen itu? Teori perilaku konsumen ada dua. Yang pertama teori kardinal, dan yang kedua ialah teori ordinal. Teori kardinal ini menganggap bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen dapat diukur dengan menggunakan angka ataupun uang, dan juga dapat dihitung dengan angka yang lainnya. Sedangkan teori perilaku konsumen ordinal menganggap bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen tidak dapat diukur. Mereka hanya dapat diketahui tingkat tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh oleh setiap konsumen. Nah, kira-kira apa ya contoh dari teori kardinal? Contoh dari teori kardinal yaitu ada hukum Gosen 1 yang dikemukakan oleh Hermann Heinrich Gosen. Hukum Gosen 1 ini memiliki bunyi, pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasannya. Maksudnya, ketika seseorang memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus hanya dengan satu barang, maka tingkat kepuasan yang diperoleh setiap konsumen tersebut akan ikut menurun tingkat kepuasannya. Sebagai contoh ilustrasi, anggap saja kalian habis melakukan maraton. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian selesai maraton? Betul, kalian pasti merasa capek, dan juga yang paling penting, kalian akan merasa haus. Ketika kita merasa capek dan haus, kita akan memutuskan untuk beristirahat dan juga ingin sekali rasanya untuk minum. Nah, ketika kita memutuskan untuk minum, gelas pertama yang kita minum, kira-kira apa ya yang akan kita rasakan? Ya, betul sekali. Kita pasti akan merasa segar dan juga sangat puas karena rasa capek kita terbayarkan dengan minuman yang pertama kita teguk saat kondisi badan kita sedang capek dan juga haus. Namun, apakah rasa dahaga kita puas hanya dengan satu gelas? Tentu saja tidak. Akan ada gelas kedua yang akan kita coba minum. Nah, kira-kira saat gelas kedua kita minum, apa yang kita rasakan? Biasanya kita akan merasa masih segar dan juga masih puas akan gelas yang kita minum. Dan kemudian, kita masih ingin minum hingga gelas yang ketiga. Saat kita minum pada gelas yang ketiga, kira-kira apa yang akan kita rasakan? Ya, perut kita mungkin akan mulai merasa kembung, tetapi masih ada keinginan untuk minum kembali. Hingga pada gelas keempat, kira-kira apa yang akan kita rasakan saat kita minum itu? Ya, rasa puas kita sudah berubah menjadi rasa bosan karena perut kita merespon dengan respon yang terlalu kembung karena terlalu banyak minum. Nah, inilah yang dinamakan hukum Gosen 1, di mana pemenuhan kebutuhan secara terus-menerus tanpa adanya jeda waktu akan menurunkan tingkat kepuasannya. Dalam teori kardinal ini, ada dua teori nilai guna. Yang pertama, nilai guna total atau total utilitas atau biasa disingkat TU. Total utilitas merupakan jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang, di mana TU maksimal terjadi apabila marginal utilitas sama dengan 0. Dan teori nilai guna yang kedua yaitu nilai guna marginal atau marginal utilitas atau biasa disebut MU, ialah pertambahan ataupun pengurangan kepuasan akibat perubahan penggunaan satu unit barang. Di mana kita bisa mencari MU
dengan MU sama dengan delta TU atau TU2 dikurangi TU1 dibagi dengan delta X atau delta Q, di mana delta X sama dengan X2 min X1, atau kita juga bisa mencari marginal utilitas dari menurunkan fungsi TU atau MU sama dengan TU aksen. Kalau kita lihat kurva di samping, ada dua kurva, yaitu kurva yang melengkung ke atas hingga titik puncak yang kemudian turun kembali, dan juga ada kurva garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah hingga menyentuh titik 0 bahkan mengarah ke minus. Nah, kurva yang melengkung hingga mencapai titik puncak ini disebut sebagai kurva total utilitas. Dan juga kurva garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah yaitu kurva dari marginal utilitas. TU maksimal terjadi apabila MU sama dengan 0. Jika kita lihat pada kurva TU, titik puncak TU menggambarkan MU di titik 0. Sehingga TU maksimal saat berada di titik puncak merupakan marginal utilitas pada titik 0. Selain ada teori kardinal, ada juga teori ordinal. Teori ordinal ini digambarkan melalui hukum Gosen II yang dikemukakan juga oleh Hermann Heinrich Gosen, di mana manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Seperti yang kita tahu bahwa teori ordinal menganggap bahwa kepuasan seseorang tidak dapat dihitung dengan angka, tetapi kita hanya bisa menilai bagaimana tingkatan dari kepentingan setiap barang yang kita konsumsi, atau kita hanya bisa mengetahui kebutuhan kombinasi dari kebutuhan yang dipenuhi oleh setiap konsumen. Teori ordinal ini menganggap bahwa perilaku konsumen tidak dapat dihitung atau diukur, dan setiap konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum pada kombinasi tertentu. Dan yang ketiga, analisis konsumen dapat digambarkan pada kurva indifferent. Nah, apa sih kurva indifferent itu? Kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen antara dua macam barang ataupun jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Penggunaan kurva indifferent ini didasarkan pada 4 asumsi. Yang pertama, konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi. Dan yang kedua, konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Yang ketiga, konsumen berusaha mendapatkan kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsumsinya. Dan yang terakhir, kurva indifferent yang semakin jauh dari titik 0 atau titik origin menggambarkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Sebagai ilustrasi, ada seorang konsumen yang ingin membeli makanan dan juga pakaian, dan berusaha mengkombinasikan dua kebutuhan yang menghasilkan utilitas yang sama. Kita lihat pada tabel berikut ada situasi A dan juga situasi B, di mana pada situasi A konsumen memilih untuk membeli 4 makanan dan juga 2 pakaian, sedangkan pada situasi B si konsumen akan memilih 3 makanan dan 4 pakaian. Dan kondisi tersebut digambarkan melalui kurva yang ada di samping. Kurva ini menghasilkan kepuasan yang sama, di mana kurva tersebut bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan dua kombinasi A dan juga kombinasi yang B. Kurva tersebut atau kurva indifferent memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan yang dihasilkannya sama, dan yang kedua, arah kurvanya cembung ke titik origin atau ke titik 0, dan yang ketiga, antar kurva indifferent tidak akan saling berpotongan. Dan yang keempat, semakin jauh dari titik origin, semakin tinggi pula tingkat kepuasannya. Dan slope bersifat negatif, atau kurva tersebut memiliki kemiringan yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah garis anggaran. Garis anggaran merupakan garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda oleh konsumen dengan pendapatan yang sama.
Seperti yang kita tahu bahwa keterbatasan pada pendapatan yang diterima oleh konsumen secara otomatis akan membatasi pula pengeluaran konsumen untuk mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Maka garis anggaran diperlukan untuk melihat gambaran dari kombinasi dua macam barang yang berbeda tergantung pada pendapatan konsumen. Untuk mencari budget income bisa kita cari dari PX dikali X ditambah PY dikali Y, di mana PX sama dengan harga barang X dan X merupakan jumlah barang X yang akan kita konsumsi, ditambah dengan PY di mana PY merupakan harga barang Y dikali dengan Y atau jumlah barangnya yang akan kita konsumsi. Nah, kita bisa lihat gambar yang ada di samping. Garis lurus A ke B merupakan garis anggaran, sedangkan garis cembung yang ada 3 yaitu IC1, IC2, dan IC3 merupakan indifferent curve atau kurva indifferent yang bisa dikonsumsi oleh konsumen, di mana kondisi optimal seorang konsumen dapat kita lihat ketika garis anggaran yaitu garis lurus A ke B bersinggungan dengan kurva indifferent, yaitu pada titik indifferent yang kedua. Kondisi tersebut merupakan kondisi optimal seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dan juga jasa. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.